Osa, Iya, keren. Adik, tadi sampai mana Osa tadi cerita? Karena Osa senang ilmu arkeologi, karena itu multidisiplin ya. iya. Dan ternyata itu Mm-mm. membantu saya juga untuk berpikir, memecahkan inisiatif, belajar Heeh. banyak hal lah begitu yang nggak harus Iya. berhubungan langsung dengan arkeologi gitu. Memecahkan Mm-mm. masalah. Mm-mm. Oke. Dan di rumah memang ibu biasa melatih Osa buat latihan tanya jawab ya. Jadi kan kemampuan Osa buat bisa ngomong lancar kayak gini nggak tiba-tiba ya Osa ya. Betul sekali. Mm-mm. Dulu ibu latihnya gimana sih? Ingat Selain nggak Osa? tanya, kalau seingat saya sih ya tanya jawab itu. Heeh. Terus di rumah begini, kalau di rumah Mm-mm. habis pulang sekolah atau apa, Mm-mm. kamu nanya sendiri, nanyanya kamu nyambung apa sih untuk ngetes kamu nyambung nggak? Nah, nyambung nggak Hmm. dengan pertanyaan yang ibu jawab gitu. Nah itu biasanya kalau Oh. terus misalnya disuruh cari barang atau apa begitu, Mm-mm. cari barang ini ya begitu. Nah itu Oh. misalnya tolong ambilkan tas, tolong ambilkan alat tulis, tolong ambilkan Mm-mm. remote TV gitu. Nah, di situ salah Mm-mm. satu pembelajarannya kayak begitu. Oh iya, sampai sekarang pun saya juga loh masih, misalnya saya disuruh ke Mm-mm. minimarket, ke Iya. minimarket, ke warung atau Iya. titip titip belanja Heeh. titip belanja gitu. Itu Heeh. eh, kan saya agak susah gitu paham kalau terlalu banyak list belanjaannya. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. bahan belanjaannya ini gimana gitu. Oh di WA, di WA saja atau di chat gitu. Jadi saya jauh Mm-mm. jauh lebih gampang gitu. Iya, Ternyata ada itu bantuan visual ya Osa ya. visualnya WA tulisan, nggak harus Iya. gambar. Heeh. Gambar itu Mm-mm. kalau saya benar-benar nggak tahu mereknya itu apa, dari merek ini bentuk produknya seperti apa gitu. Mm-mm. Tenang aja Osa, katanya gara-gara karantina ini bapak-bapak, suami-suami banyak yang suka salah beli, bukan cuma anak-anak individu dengan autisme aja yang suka salah beli barang. Eh, iya betul. Mm-mm. Oke, tadi ada yang bilang ini dari Tante Keto Pastry, Osa terima kasih tips kuliahnya, pakai alat rekam, jadi nanti bisa Tante pakai untuk Sinta kuliah. Oh iya iya itu buat saya tuh manjur sekali itu. Yang mungkin yang menyebabkan IPK saya langsung langsung grafik IPK saya langsung naik mungkin karena itu kali ya. Oke, ini ada lagi Pak Darmawan nanya lagi nih. Mohon maaf kalau pertanyaan Pak Darmawan agak pribadi. Bagaimana pandangan Osa tentang pacaran lalu berumah tangga? Osa Oh kepikiran iya, nggak sih suatu hari untuk membangun keluarga gitu? iya Mm-mm. berpikir ke sana. Sebenarnya kalau Mm-mm. dari pacaran do apa itu dari kelas 5 SD dulu. Kelas 5 Udah tahu SD ya? dulu teman sekelas, iya betul teman sekelas gitu. Mm-mm. Karena dia murid yang pintar, bukan Mm-mm. murid yang nakal gitu. Makanya Mm-mm. saya suka begitu. Nah, itu beda nanti SMP kelas 2 tuh ini lagi dengan teman sekelas saya lagi alasannya juga Mm-mm. sama sama begitu bukan bukan murid bandel atau ya Mm-mm. dia memang anak anak ranking di kelas gitu Mm-mm. untuk Jadi kelas Osa satunya. seleranya sukanya yang kayak gitu ya? Pokoknya gini aja, sikap, Mm-mm. lebih ke sikap. Kalau prestasi mungkin Mm-mm. memang di sini ada yang berbeda-beda ya pendapat. Maksudnya di sini lebih ke Betul. attitude-nya lah, attitude-nya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, terima kasih Pak Dar untuk pertanyaannya. Ini dari Pak Joni Fonda ya. Tadi pas Osa, Oh, kemarin malam ya. Pas Osa iya. cerita, aku bilang wah dulu sama Ko Joni sama Ci Fonda olahraga bareng kita ya di itu di Kuitang. Nih pertanyaannya. Pak Joni itu kerja apa mempunyai pupa ya. Nanti buat teman-teman mungkin tadi ada beberapa yang nanya kalau punya remaja dengan autisme bisa ke Pupa Learning Center ya, Osa ya.
Betul, kalau nggak salah itu Mm-mm. 15 atau 16, tapi dengan Mm-mm. lebih ke high function. Cuman saya Iya. mungkin nggak tahu ya spesifiknya Mm-mm. bagaimana. Nanti eh, rencananya begitu gitu, apa Oh iya, buat latihan lebih terlibat lanjut ya Osa ya. terlibat di Aku Pupa juga sampai punya terlibat di Pupa. penelusur, jadi kayak penelusuran minat dan kemampuan kamu mau Mm-mm. kemana kayak gitu. Iya, karena aku punya teman juga psikolog dewasa namanya Priska Elbrat. Mbak Priska itu dia konsultan atau psikolog di London School Beyond Academy. Jadi ada London School Hmm. Public Relation yang buat neurotypical, ada London School Beyond Academy buat anak-anak dengan autisme dan neurodiversity lainnya supaya bisa ngalamin pendidikan tinggi gitu. Jadi belajarnya yang fotografi, desain, jadi yang nggak terlalu banyak verbal gitu. Jadi Oh bisa iya, bisa wisuda juga gitu. saya tahu itu, Tahu Osa? saya tahu banget itu, Mm-mm. karena kemarin kan ngadain juga Mm-mm. YouTube itu apa, live streaming out, ada yang dari muridnya mereka juga gitu, kalau nggak salah tuh alumni Hmm, iya. LSPR-nya juga sih, kolaborasi juga itu Heeh, ngadain heeh. live streaming Autism Voice Indonesia gitu, yang Oke. penampilan bakatnya mereka gitu bermusik. Nah itu Heeh. Oke. eh, saya tahu itu sekolah itu. Iya. Osa, masih ada 5 pertanyaan nih kita jawab ya. Sip, Agak oke, agak terlambat tidak apa-apa. nggak apa-apa, santai aja. Oke, sip. Nah, tadi Pak Joni nanya, kalau misalkan Osa punya superpower, apa yang akan Osa lakukan untuk teman-teman neurodiversity? Pernah imajinasi nggak? Kebayang nggak kalau punya superpower nih, Osa pengen ngapain? Itu pertanyaan yang anti mainstream tapi menarik gitu. Iya, betul-betul. Aku juga nggak kepikiran. Pertanyaan, saya nggak kepengen punya misalnya seperti power beban atau apa ya. Di sini saya menyukai Mm-mm. super super intelligent and Mm-mm. memorizing, super memorize. Saya Mm-mm. itu adalah dua senjata utama. Kan Mm-mm. eh, apa ada individu autistik yang suka menghafal kode Ya, pos, betul. nomor Heeh. telepon gitu. Saya Ya. kebayang-kebayang juga gitu. Wah, kayaknya kalau punya kekuatan super intelijen dan super memorize itu Mm-mm. akan sangat membantu banyak orang. Terutama kalau misalnya Mm. orang apa alamatnya di mana, rumahnya ini Mm-mm. persisnya di mana. Karena saya ingat banget dulu waktu saya kecil, saya diceritain, Mm-mm. tapi saya juga ngalamin Mm-mm. sendiri, itu Mm-mm. masalah petunjuk orientasi arah. Itu Waduh, ibu saya saya juga, Osa. ibu saya selalu mengandali apa ngandali saya gitu. Apa bukan apa sih, ibu saya sebagai andalannya di jalan gitu kok. Ini kemana? Ini lurus gitu. Oh, Osa yang Cuman ngomong tipenya inget ya. Kalau aku tipenya yang nggak inget jalan, maka suka nyasar. cuma ngomong lurus, kanan, Mm-mm. kiri gitu. Itu photographic memory ya, Osa ya namanya ya. Ya, dan itu berlanjut sampai Mm-mm. waktu KKN. Waktu KKN kan saya sama Mm. teman-teman subunit saya kan ke Kota Mataram kan nyari ini, atau tuh lagi nyari udah selesai nih KKN misinya, cuman Mm-mm. menunggu waktu apa sih, apa ini ya, Balik. ya menunggu mudik Mm-mm. lagi. Nah itu Oke. kita jalan-jalan bareng-bareng, naik Mm-mm. naik kendaraan umum gitu sampai ke kota. Itu Mm-mm. saya tunjukin ke temen gitu, ini jalan yang dilalui menuju tempat beli oleh-oleh ini pernah saya lewatin waktu saya ngurus apa, bookingin hotel buat saya dan ibu Mm-mm. saya nanti yang mau nengok gitu, sama Oh. sampai saya kan bayar SPP kampus karena takut telat kan, cuma nggak Mm-mm. ada cara lain kecuali saya harus ke kota begitu. Nah itu cuma 2 kali gitu saya tunjukin, Mm-mm. ini loh jalannya begitu, ini jalan masuk ke dalamnya, nanti belok kanan apa, oh ini jalannya persis. Ada salah Mm. satu jalan Kota Mataram mengingatkan saya di kayak Mataram NTB sana, mengingatkan kayak di Mm-mm. Cihampelas gitu. Ini Oh. mirip loh kayak di
jalan ini kayak di Cihampelas. Wih, Sa, Oh, kamu eh, teman-teman pada bercanda ini, kamu iya. kayak peta peta berjalan ya begitu. Iya. Kayak temennya Dora ya, peta ya. Iya, peta berjalan. Oh iya, senang dong Osa jadi bisa merasa berguna buat teman-teman. Seneng banget. Oke. Jadi itu penting ya Osa kita tahu kelebihan kita di mana, jadi kita jadi bisa punya teman dan berguna ya buat orang lain ya. Iya, iya. Mm-mm. Nih tadi yang Tante Keto Pastri nanya lagi nih, Oh apakah iya, sip. setelah direkam, Osa mengulang lagi di rumah atau gimana? Iya, iya, betul itu di kalau saya Diulang ya? jam kuliahnya sudah selesai, saya Mm-mm. malam atau apa itu besok-besoknya saya ulangin Mm-mm. sebanyak 3 kali lebih. Tiga kali Oh, lebih. 3 kali lebih Kadang-kadang diulang. di menit-menit tertentu saya ulangin lebih sering lagi. Dosen ini Hmm, ngomongnya, mm, mm, mm. ada yang ngomongnya ini banget, ngomongnya ini Cepet. cepat gitu, penjelasan tapi cepat gitu. Ya itu saya ulangin tiga kali atau 4 kali mungkin Oke. lebih, bisa lebih. Mm-mm. Itu yang bikin Osa bisa semangat, dapat dari mana sih semangatnya buat ngulang 3-4 kali itu? Karena saya ingin memahami materi materi dan pengetahuan baru Mm-mm. sebanyak mungkin, ingin meresapi benar-benar Mm-mm. 100% ingin meresapi di mata. Mm-mm. Bukan, saya tidak terlalu berambisi untuk dapat nilai A atau B Mm-mm. plus atau apa gitu. Mm-mm. Cuman pemahaman saya tuh bener-bener pengen banget sampai bisa meresap 100% tuh udah lega banget kalau udah paham semuanya gitu. Iya, senang ya kalau udah lega ya. Iya, heeh. Ya. Oke, ini dari Pak Faiz Ahmad nanya, karena tadi dia telat, apakah sampai sekarang Osa masih terapi? Enggak ya, udah nggak terapi kan? Sudah tidak Karena dari SD ya terakhir ya, itu. dan kuncinya tuh sebenarnya terapi di rumah ya, sama orang tua ya, sama keluarga ya. Betul, sampai nanti Osa kan lanjut, juga nanti punya kakak, nah, makin lama makin naik Osa punya ya. kakak-kakak kan yang Ya, bantuin juga saya ya. ya betul. Nah, itu kakak yang Mm-mm. pertama itu juga membantu saya itu di tingkat lanjut ya, maksudnya setelah Mm-mm. naik SMA. Mm-mm. Di sini saya semakin dilatih untuk etika komunikasi. Karena dulu saya Mm. punya teman sebangku, jangan Mm-mm. mentang-mentang kamu tuh nelpon terus gitu. Mm-mm. Karena itu waktu bagi rapot ketemu sama Mm-mm. orang tua dari teman sebangku saya yang lumayan deket sama Mm-mm. saya, udah diingetin begitu. Apa? Jangan Oh, jangan suka telepon. mentang-mentang, kecuali kalau kamu mau Mm-mm. nanya-nanya tugas gitu kan, temannya risih kayak gitu. Tapi saya ngerasa seperti nggak risih karena saya menganggap itu teman dekat, karena saya pikir nggak apa-apa gitu, orang orang Oh teman iya, sebang, benar-benar benar. teman dekat Mm-mm. gitu, jadi deketin terus kayak gitu kan. Mm-mm. Oke. Ini dari Chana Novia, Osa kenal nggak? Itu dia belum belum pernah kopi darat, tapi dia adalah Mm-mm. mahasiswi manajemen UGM. Mm-mm. Dia lab diagnosis ya, Asperger. Mm-mm. Itu dia sedang Oke. menulis tesisnya tentang, kebetulan saya jadi subjek tesisnya dia. Nah, iya. Uh-uh. Oke. Aku juga nanganin remaja dengan Asperger, jadi kalau autisme kayaknya Kak Febri lebih expert ya. Tapi kalau anak-anak remaja yang dengan Asperger itu aku juga bisa bantu gitu ya buat social skill trainingnya. Nah ini Chana Novia bilang, semoga terima kasih telah mengangkat topik ini Mas Osa dan Mbak Anas. Semoga semakin banyak yang memahami autisme termasuk di lingkungan kerja. Karena sebagai individu autistik juga saya mengalami banyak kesulitan di lingkungan kerja. Osa ada tanggapan? Oh, ya, intinya kita begini. Walaupun kita spektrum tingkat, Mm-mm. tapi kita punya satu misi menuju, kita sama-sama berjalan menuju ke Mm-mm. masa depan yang lebih baik, lebih Mm-mm. agar kita dapat diterima di masyarakat dan kita membuktikan bahwa kita juga bisa loh begitu. Gak ada Mm-mm. sesuatu yang mustahil begitu. Tapi Iya. dari kitanya pun kita eh,
bukan hanya belas kasihan ya, tapi maksudnya bukan belas kasihan, tapi kitanya juga belajar begitu. Betul. Belajar Saling ya, dari, belajar ya. iya, dari Mm-mm. lingkungan juga disupport, dari kitanya juga Mm-mm. belajar begitu. Betul. Iya. Ini dari Dion temannya Osa ya? Ya, itu yang saya Iya. ceritakan. Heeh. Heeh. Katanya saya belajar dari Kak Osa mengenali lawan jenis ya. Osa ngajarin ya. Sebenarnya nggak spesifiknya kayak begitu sih. Eh, Lebih banyak yang bagaimana administrasi, dasar-dasar administrasi perkantoran. Saya sedikit menceritakan tentang itu. Oh. Lebih banyak belajar Heeh. dasar-dasar perkantoran. Itu kalau itu cuma ngomong basa-basi aja gitu. Oh Jadi iya iya. Oke. administrasi perkantoran, terus Mm-mm. bagaimana etika dan sosial rules ketika di Mm-mm. kantor kayak begitu. Mm-mm. Oke. Terus tadi dari Bu Imas nanya lagi, Kak Osa Ya, ada oke. nggak sih tips untuk mengendalikan emosi? Misalnya terganggu ada teman yang bicaranya terlalu keras atau menyanyi keras. Ini adalah yang ingin saya apa jelaskan dari tadi Ya. begitu Mm-mm. sebenarnya. Nah, ini ke-trigger karena situasi yang seperti itu. Mm-mm. Kalau di KRL saya nggak bisa apa-apa kecuali pakai headphone atau pakai Tet. handset gitu. Mm-mm. Kalau di mall atau apa atau di tempat umum atau ya di restoran atau apa yang kau tahu kebahak-bahak apa gitu, Mm-mm. saya saya benar udah nggak enak gitu perasaannya. Mm-mm. Cuman apa saya menahannya itu dengan cari pura-pura kesibukan, cari Mm-mm. kesibukan atau eh, ke toilet atau pindah kursi Mm-mm. atau jauh pokoknya jauhi sampai mereka nanti kalau gini juga nggak enak gitu, nggak nyaman juga kok nggak bisa Mm-mm. berbuat apa-apa gitu. Mm-mm. Jadi kadang-kadang kita ada batas toleransi, kadang kita masih bisa, kadang kita harus menjauh sebentar ya Osa ya. Betul sekali itu. Nah, iya. Saya juga termasuk orang yang sensitif auditory, jadi kalau musik-musik pakai amplifier itu juga jadi cemas, jadi agitated gitu, jadi nggak nyaman. Oke. Jadi biasanya nggak terlalu sering ke tempat-tempat kayak gitu. Iya, Oke. apalagi Nah, Ibu kalau Imas tadi, Ibu Imas kenapa? Osa, nanya bagaimana caranya Osa bisa bagus komunikasinya kayak gini. Kan aku bilang ya waktu ketemu sama Osa dan tadi waktu kita mau nyambung lagi aku bilang Iya, kalau teman-teman gak dibilang Osa ada autismenya pasti nggak ngeh karena cara Osa ngomong sangat-sangat kayak anak neurotipikal kayak orang neurotipikal ya Osa ya. iya. Mm-mm. Nah, itu seperti yang tadi di Mm-mm. awal bagian tadi itu apa eh, perlahan-lahan ya. Pertama dari waktu SD dulu Mm-mm. tanya jawab itu yang bukan hanya penguasaan materi tapi juga Mm-mm. kemampuan lisan. Terus nanti levelnya naik lagi, Mm-mm. levelnya naik Mm-mm. eh, SMP karena OSIS ya begitu ya mungkin saya Mm-mm. ketolong sekali bagaimana Mm-mm. harus menjelaskan program kerja. Oh iya Saya ada ya. sebenarnya saya susah loh itu sebenarnya. Dan ada program yang Oh, tidak terrealisasi karena saya ngomong apa sih berkomunikasi atau menyampaikan program itu terlalu mengawang-awang gitu. Jadi orang bingung. oh iya. Anggota-anggotanya ini bingung kayak pada nagih gitu nih program Mm-mm. kerjanya mana, Bener program nggak nih kerjaan gitu mana. ya? Iya, walaupun di rapat paripurna akhirnya rapat Heeh. paripurna apa sih perpindahan pengurusan ke adik kelas itu ya sudah diputihkan lah begitu, sudah tidak Oh apa-apa iya. gitu di rapat Mm-mm. paripurna itu. Nah itu mungkin dari OSIS itu mungkin level up-nya lah gitu, level Mm-mm. up-nya. Lalu nanti SMA ini terkait dengan yang tadi itu yang apa? Saya ngomong lanjut itu ngomong jangan diulang-ulang, jangan Mm-mm. ngomongin temen ke topik yang itu terus ke temennya kan belum tentu semua orang suka gitu. Terus juga Mm-mm. eh, kalau obrolan yang nggak penting-penting banget atau di luar bercanda atau apa, kadang orang kan susah mengertinya begitu. Iya, iya, Nah, iya, iya. di sinilah di rumah itu saya diberi karena mungkin saya usia sudah
remaja menjelang dewasa kali ya, mungkin diberi pemahamannya ya sesuai dengan takaran umurnya gitu. Mm-mm. Naik, naik, level up, level up, level up, level up. Dan level up itu Mm-mm. adalah melalui tiap kekeliruan, kesalahan begitu. Betul. Uh-uh. Iya. Banyak kesalahan yang sudah Osa lakukan sehingga bisa seperti hari ini ya Osa ya. Sangat-sangat, dan masih bukankah semua orang itu kan belajar, semua orang itu belajar kan. Iya, betul. Iya. Wow, Osa pasti menyemangati semua orang yang mendengarkan ini deh. Aku aja jadi tersemangati ya. Kadang-kadang kita soalnya kalau abis ngelakuin kesalahan atau merasa nggak perfect, kita udah malas buat mencoba. Mm-mm. Atau malah kayak Iya, udahlah saya mungkin nggak bisa di sini gitu. iya betul. Mm-mm. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Kita mungkin tinggal 5 menit lagi ya, Osa, supaya tidak terlalu lama. Jadi Osa bisa beristirahat. Nggak apa-apa Dari kok. Ibu Pipin Sedayu. Atau nanti kita bikin lagi ya sesi minggu depan ya, Osa ya. Karena banyak sekali yang bisa dibahas ya, Osa ya. Iya. Ya. Nih, Ibu Pipin tanya, bagaimana caranya berlatih facial cues, voice cues, body language untuk memahami emosi orang lain di kantor? Ah, ini menarik sekali nih pertanyaannya. Ini Mm-mm. adalah yang saya bilang ini adalah level up-nya dari saya kuliah Mm-mm. sampai sekarang begitu. Nah, di situ Mm-mm. adalah di sini memang agak susah ya begitu body language-nya atau Mm-mm. dari mimiknya begitu. Misalnya saya mempelajarinya tuh adalah misal saya ngomong dari atasan eh, Mm-mm. apa atau ketemu langsung itu kadang saya susah berinisiatif. Ada yang seperti ngomong, ada yang bisa saya bantu gitu. Saya hanya Mm-mm. mengatakan, oh kata atasan atau coachnya saya nggak ada gitu. Tapi saya berpikir bahwa membaca mungkin udah kebaca lah, udah pasti eh, butuh Mm-mm. bantuan lagi nggak gitu. Saya awalnya berpikir seperti itu gitu. Tapi ternyata emang body Mm-mm. language itu memang saya akui itu memang sedikit susah ya, kecuali kalau memang sudah sangat mencolok ya. Misalnya apakah si Oh teman iya saya iya. itu teman itu sakit atau memang Mm-mm. nggak enak badan atau apa Iya lagi sibuk kayak iya gitu. Itu iya. adalah hal yang paling gampang untuk Mm-mm. menerjemahkan body language gitu. Tapi yang lebih Mm-mm. susah adalah reaksi mereka di belakang karena kita kan nggak tahu apakah reaksi orang Betul. itu marah Bisa atau aja baik-baik kesel. depan Osa ya. Nggak, bukan gitu sih, jadi maksudnya ke siapapun ya, utamanya Mm-mm. kerjaan misalnya dilimpahkan gitu. Mm-mm. Kadang saya body language karena dia sibuk dengan mungkin kelihatannya lagi sibuk, jadi saya agak susah Mm-mm. menerjemahkan juga di situ apakah dia sibuk atau tidak gitu. Si, Oh iya uh, iya iya. uh, saya nggak berani begitu, kecuali kalau bisa disuruh uh, tolong ini bagiin file kerjaan ya gitu ke aku Uh-uh. gitu, atau tolong printkan gitu. Mm-mm. Kadang nah gini juga nih ada satu kasus juga kan saya Mm-mm. memanfaatkan liburan kok ada ya long weekend atau gitu walaupun sebenarnya sedikit menabrak di undang-undang ketenagakerjaan sebenarnya tergantung perusahaan ya cuman Mm-mm. memanfaatkan libur misalnya kayak libur pemilu kemarin ke mana ke jalan-jalan Thailand kayak gitu. Nah itu saya cuman bilang itu boleh nggak berlibur gitu untuk apa ya itu untuk yang libur pemilu tahun lalu itu oh boleh Uh-uh. gitu tapi di situ saya bingung juga gitu gimana sih eh, Mm-mm. ekspresi dia kamu nih kesannya apa sih terkesan seperti gimana gitu nah ada juga yang lainnya Mm-mm. misalnya kamu membawa saset saset minuman serbuk apakah itu herbal atau Oh iya. kayak Uh-uh. herbal atau teh tarik gitu. Nah itu Iya. dapat dari saya berpikir kalau cuma membawa saset dan kayak gitu juga
nggak kenapa-napa gitu. Tapi Mm-mm. ternyata saya dapat dapat ini juga, dapat masukan dari mereka lewat Mm-mm. atasan saya gitu. Kalau Mm-mm. oh kamu itu kok kesannya kayak gimana gitu. Sama waktu Mm-mm. berbagi makanan juga gitu. Ada temen yang Mm-mm. bagiin makanan. Nah, makanan gitu terus diambil gitu kayak apa sepotong pizza gitu. Saya berpikir Mm-mm. karena banyak sekali ambil pizza satunya lagi gitu. Nah, Mm-mm. ekspresi emosi mereka nggak kelihatan nggak kenapa-napa begitu semuanya. Waktu Osa ambil berlebih pizzanya, mereka biasa aja ekspresinya ya. Sampai suatu hari, oh dapat masukan nih dari mereka lewat pesan saya gitu. Apa? Mm-mm. Kalau nah, pokoknya begitu. Wah, saya belajar banyak banget itu menerjemahkan body Mm-mm. language itu adalah tingkat lanjutnya dari saya rasa itulah tingkat lanjutnya dari Iya, komunikasi. betul. Lebih gampang buat Osa, lebih gampang mengerjakan Excel ya daripada memahami body language orang lain ya. Iya, karena itu sudah terstruktur menganalisis data melalui Heeh. peta, misal sesuatu yang absurd kayak begini aja. Informasi sekarang kan pandemi apa banyak Mm-mm. polemik A B C D. Saya lebih susah untuk menjelaskan apa-apa. Mm-mm. Cukup cukup tahu saja begitu. Body language kita nggak akan pernah tahu, mana pernah kita tahu gitu kan. Mm-mm. Betul. Apalagi kalau politisi-politisi emang susah ditebak body language-nya Osa. Betul sekali. Kita nggak tahu. Bilang iya padahal enggak. Sulit ya. Duh, pusing. Di situ semua ABCD itu, nah di situ memang lebih samalah dengan kalau di kantor begitu. Mm-mm. Oke. Wow, kayaknya kita sudah menjawab semua pertanyaan, Osa. Yeay. Osa haus nggak? Oh, kenapa? Haus nggak, Osa, banyak menceritakan dan menjelaskan? Enggak, saya malah malah malas semangat gitu. Semangat ya. Wah, Iya, aku senang sekali kalau kesempatan ini bisa membuat Osa lebih semangat di tengah mesti di rumah ya. betul. Mm-mm. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sudahi sebentar lagi. Mungkin buat pertemuan berikutnya, apalagi Osa juga senang, kita bisa ngobrol apalagi ya yang bisa kita sharing ke orang-orang ya, Osa ya. Karena Silahkan. kemarin buat mempersiapkan ini, aku dari awal melibatkan Osa ya, tanya Osa mana yang oke di-share, mana yang enggak. Pertanyaannya aku kasih dulu ke Osa ya. Terus kita latihan dulu Iya, semalam, briefing ya. Jadi Osa nggak iya, merasa terlalu banyak perubahan. Jadi mungkin kalau ini nyaman buat Osa, kita bisa pakai cara seperti ini lagi ya buat persiapan uh-uh, ya. iya. Asa, untuk yang terakhir untuk hari ini, penutup sharing hari ini, sharing pertama Osa di live Instagram, karena spesifik tentang teknik mengelola emosi dan beradaptasi sosial dengan orang lain, apa sih pesan terakhir yang Osa pengen sampaikan di malam hari ini sebelum kita tutup? Khususnya kepada semuanya begitu, Mm-mm. bahwa intinya dalam pengelolaan apa sih kita nggak ada dari kita perlu melihat suatu permasalahan ini dari dua sisi, dari sisi Mm-mm. diri kita dan dari sisi Mm-mm. orang lain. Mm-mm. Eh, Misalnya individu autistik ketika di mengelola emosi di tempat umum kan kita susah begitu menjelaskannya gimana atau Mm-mm. pas ke mall tantrum atau apa begitu. Mm-mm. Nah di sini kita bukan hanya kita oh anak saya autistik misalnya kayak gitu, tapi eh, Mm-mm. beri dia waktu sampai nanti tantrumnya mereda, eh, jangan langsung di apain ya dengan istilahnya apa ya, Gak jangan sabar ya. nggak sabar kayak begitu, atau Atau malah makin atau dimarahin ya. atau dia dia mungkin melakukan gerakan stimulus atau apa, pasti dia ada sesuatu, mungkin saya memang tidak bisa menginterpret yang spektrum lainnya apa yang ada di pikiran mereka gitu. Mungkin Betul. apa gerakan stimulus itu mungkin ada sesuatunya. Kalau saya sarankan sih memang Mm-mm. sih Swimming memang ini ya. dikurang
ya sebisa mungkin dikurangin kayak begitu. Karena katanya saya juga flapping dulu itu, flapping. Tapi Mm-mm. di sini memang kontrol emosi itu memang sangat penting juga sih ya. Jangan sampai meledak-meledak kayak gitu. Si anak mungkin Mm-mm. awalnya akan merasa nyaman gitu, tapi itu mungkin kayak pemaksaan ya kalau terlalu Mm-mm. berlebih gitu. Intinya adalah pengontrolan emosi harus sesuai dengan takarannya begitu. Adaptasi, Ya, untuk adaptasi juga sama begitu. Adaptasi memang setiap orang kan semua beradaptasi begitu. Untuk individu ini kita ya, ya. khususnya individu neurodiverse diverse ini Neurodiversity. neurodiversity ini Mm-mm. teruslah mencoba, jangan takut, jangan takut dengan kritikan dari orang atau apa. Nggak apa, kita anggap saja Mm-mm. kritikan orang, apa, teguran atau apa, itu adalah masukan dari kita untuk nanti PR buat kita. Iya. Udah? Itu sih. Oke, sip. Terima kasih banyak Osa buat kesempatannya. Sudah lebih dari waktunya. Selamat Oke, beristirahat buat Osa dan buat teman-teman. Sampai jumpa ya, di bincang-bincang bersama Osa yang akan datang ya.